Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Latifah Fatima. Aku dari program studi informatika, NIM aku 240001813. Kelas soft skill aku itu 91. Jadi aku niat buat video ini tuh untuk cerita ke kalian bagaimana aku bisa masuk ke Universitas Ahmad Dahlan dan bisa masuk ke jurusan informatika. So, buat kalian yang penasaran dan pengen dengar cerita ini, jangan lupa nonton sampai akhir, oke? Jadi awal cerita aku bisa masuk ke Universitas Ahmad Dahlan dan bisa masuk ke jurusan informatika, itu awal mulanya aku tuh tidak ada mengincar ke jurusan informatika, karena awal-awal itu aku mengincar ke bagian kesehatan, yaitu bidang kesehatan gitu. Aku ngambilnya ke jurusan fisioterapi. Nah, di sini aku awal-awalnya pas SMA kelas 12 kan bisa dibilang aku lulusan eligible dan lulusan SNBP. Nah, di sini tuh kayak aku bertekad banget tuh, kayak aku lulus nih untuk masuk ke universitas yang aku pengen. Jadi ada 3 universitas yang aku daftar dan 3-tiganya itu aku daftar ke fisioterapi. Salahnya aku di situ tidak mengambil ke jurusan yang lain. Terus karena aku bertekad kalau aku bisa di fisioterapi. Terus pas pengumuman SNBP dan pengumuman eligible itu, aku ternyata tidak lulus. Posisinya di situ aku sedih, bisa dibilang patah hati gitu, tapi aku masih berharap ke SNBT. Tapi untuk SNBT ini aku tidak terlalu banyak untuk mengejar karena aku tidak mau untuk mengambil lulus di SNBT. Salahnya aku di situ aku tidak belajar dan aku tidak belajar dari kesalahanku sebelumnya. Jadi itu di SNBT itu aku juga daftarnya di 3 universitas juga, dan 3-tiganya aku daftar fisioterapi dan ada salah satu aku mendaftar farmasi. Terus pas pengumuman SNBT ternyata aku juga tidak lulus untuk ke jurusan yang aku mau, yaitu fisioterapi atau enggak farmasi. Itu masih di bidang kesehatan. Terus karena sudah SNBP dan SNBT aku tidak lulus, akhirnya aku coba untuk daftar mandiri, yaitu tapi mandirinya mandiri online gitu, dan aku daftarnya di salah satu universitas yang ada di Surakarta. Aku daftar di situ, aku daftar dua jurusan, yaitu farmasi dan psikolog, karena di universitas itu tidak ada jurusan fisioterapi. Aku daftar, ternyata aku tidak lolos di jurusan farmasi karena satu hal alasan yang bisa dibilang masuk akal, tetapi ya sudah gitu kan, saya terima itu. Dan yang kedua itu jurusan psikolog, ternyata aku lolos di situ, tetapi orang tuaku tidak mengizinkan aku untuk mengambil psikolog di universitas yang ada di Surakarta. Akhirnya aku lepaskan psikolog dan aku langsung pergi ke Surabaya. Di Surabaya itu niatan aku ingin langsung daftar ke salah satu universitas yang ada di sana, tetapi kata kakakku bilangnya lebih baik ngambil universitas yang ada di Jogja. Dan akhirnya aku terbang lagi ke Jogja. Aku terbang ke Jogja, di situ aku mencari-cari universitas yang masih buka pendaftarannya. Salah satunya itu UAD. Aku mengambil pilihan pertama yaitu UAD. Dan di situ aku milih antara dua cara daftar. Yang pertama itu CBT atau enggak raport, karena bisa dibilang nilai raportku di bagian informatika itu lumayan bagus, karena di SMA aku itu ada kayak pelajaran informatika dan aku lumayan bisa memahami tentang informatika gitu. Terus kayak akhirnya daftar aku ke UAD itu dengan jalur CBT, karena di sini aku masih ngincar jurusan farmasi. Fisioterapi itu sudah aku lepas karena aku sudah ikhlas tentang jurusan fisioterapi. Akhirnya aku mengincar jurusan farmasi di UAD. Ternyata pas aku tes CBT, aku kan CBT itu disuruh milih 2 jurusan, yaitu yang aku pilih jurusannya itu farmasi sama informatika. Pilihan pertama itu farmasi, pilihan kedua itu informatika. Ternyata pas selesai CBT kan langsung pengumuman, terus kayak aku melihat Anda lulus di jurusan informatika. Akhirnya aku masuk ke jurusan informatika dan aku masuk ke Universitas Ahmad Dahlan. Di situ aku masih bimbang antara ingin daftar ke universitas yang lain, tetapi kayak aku sudah lulus di satu jurusan ini. Jadi gitu cerita aku bisa masuk ke jurusan informatika dan bisa masuk di Universitas Ahmad Dahlan. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan udah dengerin cerita singkatku yang amat singkat dan mungkin bisa dibilang tidak jelas, ya mungkin ya segitu saja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. So, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.